Salam damai sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari Natal. Hari Natal adalah hari perayaan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca ini ditulis oleh Nabi Yesaya kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Dan kemudian kelahiran Tuhan Yesus adalah pada awal tahun Masehi. Jadi 700 tahun kemudian sesudah firman Allah ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Itu adalah nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun damai, yaitu ketika iblis dibelenggu dan ketika dosa ditiadakan. Dan waktunya saudara-saudara hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Tetapi saudara-saudara, aroma daripada kerajaan Allah dan kerajaan damai itu sudah dirasakan sejak berabad-abad sebelum Masehi. Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa sekalipun. Hanya setiap orang, bahkan nabi-nabi sekalipun belum tahu ketika dan masanya hal itu terjadi. Saudara-saudara sekalian, jadi khususnya dengan bacaan di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini, di samping Allah sangat cemburu untuk melakukannya, untuk merealisasikannya, yaitu mendatangkan raja di atas segala raja, Raja damai itu. Umat yang percaya kepada Allah juga sangat antusias dalam menantikannya. Ironisnya saudara-saudara, ketika Raja Damai itu lahir di kandang Betlehem, walaupun disambut dengan gembira oleh malaikat-malaikat dari sorga, walaupun disambut dengan penuh hormat oleh orang-orang Majus, dan diiringi dengan lagu-lagu pujian para gembala untuk menghormatinya, tetapi dia ditolak oleh
bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang menanti-nantikan kedatangan raja ini, yang di dalam Alkitab disebut sebagai Mesias, yaitu raja yang diurapi atau Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ditolak. Dia telah datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi mereka menolak dia. Begitu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal pertama. Tetapi seberapa banyak orang yang menerima dia, maka kepadanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi artinya tidak semua yang menolak. Bangsanya sendiri Yahudi menolak, saudara-saudara, tetapi tidak semuanya yang menolak. Manusia di seluruh dunia ini sebagian menolak, tetapi sebagian juga menerima hingga saat ini. Dan bahkan sampai nanti, saudara-saudara sekalian, penolakan terhadap sang raja ini, atau bisa dikatakan sebagai calon raja ini, diaplikasikan dengan pembunuhan, dengan penyaliban. Jadi saudara-saudara, mungkin ada pemikiran bagaimana seorang raja yang disebutkan tadi sebagai besar kekuasaannya, sebagai penasihat ajaib dan lain-lainnya, cuma mati di atas kayu salib. Jadi sepertinya kalah, tidak ada kuasanya. Namun itulah jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita akan atau kita hendak meniti kemuliaan, kita harus rela mengalami penderitaan, khususnya penderitaan di dalam Tuhan, penderitaan dalam menjadi murid-murid Kristus, penderitaan di dalam melayani Tuhan. Jadi barang siapa yang rela menderita, maka di kemudian hari akan mengalami kemuliaan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, yang di kemudian hari memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara, yang damai di sana bukan hanya bangsa-bangsa, bukan hanya suku-suku bangsa. Kedamaian itu begitu melimpah sampai kepada alam binatang, saudara. Di dalam kitab Yesaya pasal 11, di sana disebutkan bahwa singa akan berbaring bersama dengan domba, dan juga lembu akan berbaring dengan macan tutul. Semuanya makan rumput bersama-sama. Jadi kedamaian begitu meluas, seperti air yang menutupi dasar lautan. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa menerjemahkan hal itu? Bagaimana kita bisa membayangkan suasana damai itu? Saudara-saudara, banyak pemerintah-pemerintah di dunia ini, di mana negaranya mengalami kekacauan di mana-mana, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian ketika Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Kedamaian menutupi seluruh bumi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus Maha Mulia. Dialah yang kita rayakan kelahirannya pada setiap hari Natal. Mari kita menyembah Dia. Mari kita mengikuti keteladanannya. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.